Ana pernah mendengar atau melihat video Ustadz mengenai hukum dakwah dengan video. Dalam video tersebut Ustadz membolehkan, wallahu a'lam, atas kebenarannya. Antum melihat video saya di mana? Loh, antum pernah dengar atau melihat video Ustadz? Berarti kan video saya kan? Di mana antum melihatnya? Ada yang pernah memvideo saya? Mungkin audio barangkali. Audio yang mungkin diposting oleh sebagian orang atau siapa ke dunia maya barangkali begitu. Itu pertanyaan terkait dengan masalah dakwah lewat televisi dan yang semisalnya. Itu perbincangan panjang di kalangan para ulama kita memang. Barakallahu fikum. Banyak dari ulama kita yang membolehkan tapi dengan persyaratan. Dan seingat saya sebutkan di audio itu persyaratannya. Itu saya dengar langsung dengan dua telinga saya ini jawaban dari Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah di rumah beliau. Di rumah beliau. Waktu itu ditemenin sama Syekh Muhammad bin Ghalib yang sekarang di Emirat. Itu diajukan soal seperti itu. Belum mengatakan tidak ada masalah, boleh. Itu semata-mata kayak perangkat gitu, media. Persyaratannya sebelumnya tidak boleh ada kemungkaran, setelahnya nggak boleh ada kemungkaran, di sela-sela acara nggak boleh kemungkaran. Kamu menyampaikan ilmu kepada umat, langsung live. Barakallahu fikum. Hatta Syekh Al-Albani membolehkan dengan cara seperti itu, live. Apalagi pemerintah yang menggunakannya untuk itu. Media dakwah supaya langsung nyampe ke seluruh penjuru dunia, bahkan tanah air yang nggak mungkin disentuh oleh dai ke sana, gitu ya. Itu ketentuannya. Kalau semua selama bersih dari kemungkaran ada masalah. Itu media. Barakallahu. Seingat saya, itu saya jawab ketika mengomentari fenomena dai yang mengaku sunnah yang masuk ke ranah ini. Kita mengatakan, kita tidak mengingkari medianya. Gitu. Yang kita ingkari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada dakwah mereka ini. Mungkin antum pernah dengar, pernah tahu, mungkin pernah lihat salah seorang dai-nya mereka diundang ke acara televisi. Ada hostnya yang menyampaikan, ada peliputnya, perempuan. Nggak menggunakan cadar sebagai biasa, perempuan bertiga begitu. Terus piye? Ya kita ingkari, bukan terkait dengan zat videonya, tapi ada kemungkaran di situ. Ente dai salafi disorot oleh sekian media, antum bersama perempuan di sampingmu tadi yang bukan mahram kamu, langsung nanyai kamu, gini, fitnah besar ya akhi. Itu kalau istri kamu nggak cemburu, bahaya istri kamu itu. Paham enggak? Dakwah dia ceramah, teng. Tapi latar belakang di belakangnya itu ada kayak semacam layar apa gitu, ada suara musik-musiknya dan segala macamnya. Ini kemungkaran. Ini yang kita ingkari. Paham enggak? Loh kok diem? Dipahami insyaallah ya. Itu yang kita ingkari. Tidak pernah kita mengatakan orang itu menjadi hizbi gara-gara ini, tidak. Tapi kita mengatakan di antara kemungkaran yang ada pada mereka ini yang dikenal sebagai mumayyi'ah tadi, linknya redja tadi itu. Barakallahu fikum. Udah kita tahu bagaimana sifat terjang mereka selama ini. Ditambah ada fenomena ini, gitu yang maksud. Bukan ini inti masalahnya, bukan. Penambahan poin saja dan bukan zat videonya, tapi kemungkaran yang ada di tengah-tengah mereka menggunakan media ini. Difahami enggak? Di antara yang sempat kita ingkari terkait dengan cara mereka dalam menyampaikan sesuatu. Di trotoar sambil jalan ceramah begini. Assalamualaikum. Baik, ada yang ingin menjelaskan tentang adab-adab dalam berkendara di mobil. Dia mau di mobil sambil begini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Dia menyampaikan ilmu. Barakallahu. Yang kita bahas salafiyin ahlussunnah ya. Kita nggak membahas pandangan umum kaum muslimin. Di kalangan salafiyin ahlussunnah, penyampaian ilmu sangat dianjurkan di masjid. Di masjid itu halakonya para anbiya wal mursalin. Atau tempat-tempat yang memang mulia, tempat-tempat ilmu di situ. Untuk memuliakan ilmu ini. Boleh, atau santai ngobrol ilmu boleh. Tapi nggak kemudian dengan cara seperti ini yang diflorkan, diviralkan, dijadikan semacam thariqah dakwah. Lah, ulama nggak demikian di masjid. Di halaqatul ilm. Ada juga yang di bawah pohon. Tapi mereka tidak disiarkan kemana-mana. Thariqah yang seperti ini itu thariqah pendahulu mereka dari kalangan ikhwanul muslimin. Paham enggak? Tasyabbuh dengan mereka ini yang kita ingkari. Loh kok diam? Sisi yang lain yang kita ingkari juga, barakallahu fikum adalah majelisnya khusus. Entah di masjid mereka, kadang halaqah ummahat di sebuah rumah. Dia kan khusus. Sang dai karena makamnya khusus, ceplas-ceplos. Das. Labas. Secara apa namanya ilmu dakwah enggak masalah, makamnya khusus. Sehingga dia lebih lepas menyampaikannya. Das, nyebut nama orang, wah habis itu sudah. Yang kita ingin apa? Ini diupload. Tes masuk ke YouTube. Viral di mana-mana, masuk di YouTube. Di situ isinya dia menghantam tokoh besar Sufia internasional. Kalau antum mau mengikuti perkembangan tahu siapa dia. Tetangganya antum orang Sulawesi juga. Barakallahu fikum. Ya, dulu mustami, saya sandi dia mustami, jauh di kelas saya dia. Barakallahu fikum. Viral, marah jamaahnya dia. Oh, dicari orangnya, fulan, dituntut untuk apa namanya taubat dan minta maaf. Terpaksa minta maaf gini. Itu menghinakan dakwah sunnah, merendahkan dakwah salafiyah. Itu gak hikmah dalam rudud ilmiah, dalam membantah secara ilmiah. Antum bilang tokohin, enggak, itu tokohnya menyimpang. Tapi cara kamu enggak hikmah. Kalau kamu terbatas pada forum tadi forum khusus, labas. Ngapain diupload gitu loh? Ini pembahasan khusus, jangan dimasukkan dalam ranah yang mendunia. Kena kamu, kena dia. Berapa kali mereka harus minta maaf ke media? Barakallahu fikum. Dengan cara enggak hikmah. Itu mencoreng-moreng nama besar dakwah sunnah dakwah salafiyah. Dicekal di mana-mana mereka sekarang. Paham enggak? Itu penambahan pembahasan, bukan inti masalah. Inti masalah kita dengan mereka al-wala wal bara'. Makanya saya panjangkan tadi pagi itu, ini pembahasannya. Ini mubayyah, ini mutasyaddidah. Al-wala wal bara'. Siapa yang bergandengan tangan dengan tokoh Hizbut Tahrir? Mereka. Siapa yang bergandengan dengan tokoh Ikhwanul Muslimin? Mereka. Siapa yang mengunjungi tokoh Khawarij nasional yang dicari pemerintah? Mereka. Jangan dianggap, oh kok gitu aja masuk. Kemudian, lah itu pembahasan al-wala wal bara'. Walaknya kamu salah. Menunjukkan kamu sama kayak mereka-mereka ini. Barakallahu fikum. Di sisi yang lain ketika antum menyikapi kami, salafiyin ahlussunnah, kamu tuding kami, jamaah tahdzir dengan tanpa hujah. Kamu tuding kami sebagai ghulat, ekstremis dengan tanpa hujah. Isyhada. Itu kenapa akan memanjang ya. Kita bahas masalah itu. Oleh mereka dicaplok. Plek, nih ustadz kalian membolehkan. Yang rinci, yang detail saya terangkan panjang itu, ketentuannya panjang lebar saya menerangkan di situ. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Alafumikum agak kepanjangan. Mungkin dia mengatakan, ya Ustaz, masa sama-sama muslim begini Ustaz? Ya kalau muslimnya lurus, ngapain juga begini? Kalau muslimnya menyimpang, ya harus dibegitukan. Kan masih banyak musuh-musuh dari kalangan kaum kufar. Iya, yang dihadapi orang-orang kafir, kaum musyrikin.
dan semua yang ada pada mereka. Dan yang dihadapi juga ashabul ahwa'i wal bid'ah. Nabi kita Muhammad tidak hanya mentahdir kita dari kaum kufar, kaum musyrikin. Beliau juga mentahdir kita dari kaum khawarij, qadariyah. Bahkan mentahdir kita dari kelompok 72 kelompok sesat. Dalam riwayat dengan nas mengatakan semua finar. Semua dihadapi. Ahli maksiat juga dihadapi. Semua kemungkaran dihadapi. Dan mara bahaya mereka ini lebih mengerikan daripada kaum kufar. Mara bahayanya ya. Ini orang kafir semua tahu, yang ini mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Orang nggak tahu dia menyimpang. Bisa merusak al-wala' wal bara', bisa merusak manhaj salaf, bisa merusak dakwah salafiyah dari dalam. Barakallahu fikum. Dipahami enggak? Jadi bukan masalah sepele, perkara besar. Dan supaya antum paham, mereka tahu siapa kita, kita tahu siapa mereka. Yang baru-baru muncul kemarin itu orang kemarin, tidak tahu bagaimana awal mulanya kita tahu. Yang mereka katakan syekh itu guru saya semua. Ini itu guru saya, ini guru saya, ini guru saya. Barakallahu fikum. Tahu siapa? Yang ini adik kelas saya, yang ini seangkatan dengan saya, yang itu kakak kelas dikit. Tahu semua. Mereka tahu siapa kita tahu siapa mereka. Barakallahu fikum. Nah, jangan heran ketika dalam dakwah mereka orang yang paling mereka nggak suka itu kita. Kalau bahasa orang menang-menangan, kartu as mereka di tangan kita. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Kok diem? Nah, bahasanya umum saja. Umum saja. Tidak usah nyebut nama fulan wa alan. Ini setelah klarifikasi terkait dengan masalah video tersebut. Barakallahu fikum. Paham enggak? Jadi kita enggak pernah mengingkari masyayikh yang tampil di situ. Enggak. Kadang tak tahu, murni tidak ada kemungkaran sama sekali. Tafadhal. Ketika yang lain tidak mau, ya silahkan ala kaifa. Perkara yang perbincangan ilmiah di kalangan para ulama. Kok diingkari? Bukan masalah medianya. Ada kemungkaran di situ. Barakallahu fikum. Dipahami enggak? Antum diminta tampil pakai video resmi. Wah, diviralkan nasional. Ini kamu membawa nama besar dakwah salafiyah. Sebelahnya kamu ini tokoh khawarij nasional. Yang sebelahnya ini liberal. Yang ini apalagi hostnya perempuan tidak pakai hijab, tidak pakai jilbab, cantik lagi. Masya Allah. Di situ antum kolaborasi sekian banyak dai yang ada. Didiamkan? Oh enggak, diingkari perkara mungkar ini. Loh, antum mengingkari video? Enggak, bukan masalah videonya, tapi acara kamu ini loh. Tidak mungkin seorang dai salafi, sunni salafi berkolaborasi dengan dai-dai penyimpangan kama hadza. Barakallahu fikum, enggak bisa. Difahami enggak? Itu namanya al-wala' wal bara'. Kan makomnya antum lagi membantah mereka. Panjang pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan masalah hukum, diskusi, debat dengan ahli bid'ah, panjang itu. Dan hampir semua mengatakan jangan. Itu akan merusak dakwah kamu. Kamu akan dipelintir sama mereka. Jangan. Kalaupun iya, terpaksa, dan yang tampil nggak sembarang orang. Yang tampil sekelas Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala. Dan yang semisal mereka tidak kayak ente ini. Ente guru ngaji biasa. Iya. Jangan hanya kemudian ada berita viral. Barakallahu fikum. Perdebatan dai ini dengan dai Wahabi. Yang Wahabi kabur. Dengar enggak kabar seperti ini? Dai Wahabi nasional kalah debat. Itu yang mereka inginkan. Dan yakin dibelentir gitu loh. Anak yakin ketika antum seksama menyaksikannya tidak separah itu gitu loh. Tapi mereka ini mahalkan segala cara untuk menjatuhkan kamu. Udah masyarakat teropinikan. Wah, memang orang ini pandai ngomong doang, kalah sama kiai kita orang. Jatuh. Habis tercoreng ngoreng nama dakwah salafiyah dikarenakan kelakuan ente-ente ini. Naudzubillah. Sekarang
Yang nyampe ke ana beritanya. Guru-guru saya yang sekarang di sana itu. Ya mantan guru atau mendiang guru gitu ya. Tidak bisa dakwah lepas dia sekarang. Dia mau masuk ke sebuah tempat dakwah di masjid umum untuk mendakwai masyarakat umum. DKM-nya langsung tanya, siapa? Oh fulan. Maaf, masuk daftar blacklist. Ini dai Wahabi. Langsung. Tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Alhamdulillah. Pernah saya lagi disupiri ikhwah kita di Jakarta, mantan mereka cerita. Ustaz Fulan, dia nyebut guru saya ini, Ustaz Fulan. Pernah ada teman saya sekomplek itu kepingin ngundang beliau. Akhirnya disuruh menghubungi yang bagian urusan taklimnya beliau, ditanyakan, kamu mau ngundang di mana? Kamu punya masjid? Tidak punya. Di mana? Di masjid kompleks saya. Tidak bisa. Tidak bakal mau beliau. Loh kenapa? Dicekal. Jadi kalau taklim ya harus punya masjid sendiri. Itu aja bikin masjid geger masyarakat gara-gara mereka. Ya apa enggak? Loh kok diem? Jangan pernah mengatakan, wah kita perlu perjuangan, memang harus berjuang. Iya kalau caranya kamu benar perjuangan, caranya kamu tuh nggak hikmah, nggak bijak, Allahul Musta'an, hancur semuanya. Kita alhamdulillah dengan apa yang ada pada kita masuk masjid umum, masuk, nggak masalah, ya nggak? Di banyak tempat kita masuk, barakallahu fikum, di instansi kita masuk, nggak ada masalah, nggak ada yang kemudian heboh dengan kita. Barakallahu fikum. Ya kita kan nggak pernah bikin muskilah nasional gitu bahasanya. Nggak ada. Paling masa lalu ditanya lagi, oh sudah nggak ada, aman. Gitu ya. Alhamdulillah, agak panjang sedikit. Semoga memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Semoga manfaat naktafidah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah.